Perang saudara di Sudan tidak hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga soal perebutan sumber daya emas. Dua kelompok yang bertikai yaitu militer Sudan SAF dan pasukan paramiliter RSF memanfaatkan hasil tambang emas untuk membiayai perang mereka. Sementara warga Sudan hidup sengsara, perdagangan emas justru terus meningkat. Emas yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran, kini justru menjadi penyebab penderitaan warga Sudan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Konflik ini mempertemukan dua kekuatan bersenjata yaitu Angkatan Bersenjata Sudan SAF dan kelompok paramiliter Rapid Support Force RSF selama 2,5 tahun terakhir. Awalnya, kedua kelompok ini berada di pihak yang sama setelah ikut menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada 2019. Namun perebutan kekuasaan dan kendali atas sumber daya alam membuat hubungan mereka pecah menjadi permusuhan terbuka. Pertempuran pertama pecah di ibu kota Khartoum dan dengan cepat menyebar ke wilayah lain. Rumah-rumah hancur, rumah sakit berhenti beroperasi, dan ribuan warga sipil menjadi korban. Menurut The New York Times, lebih dari 11 juta orang terpaksa mengungsi, sementara 26 juta orang menghadapi kelaparan akut. PBB pun memperingatkan Sudan kini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Wilayah Darfur, yang 2 dekade lalu menjadi simbol tragedi genosida, kembali menjadi pusat kekerasan. RSF melancarkan serangan terhadap warga sipil, membakar desa-desa, dan menargetkan kelompok etnis tertentu. Saat pertempuran di lapangan terus berlangsung, pemimpin kedua kubu juga saling menuduh. Pemimpin RSF Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti menuding militer Sudan sebagai pihak yang memicu perang. Sementara militer Sudan menyalahkan RSF karena melakukan kudeta. Di balik kekacauan ini, ada satu faktor yang membuat perang saudara di Sudan terus menyala, yaitu emas. Negara yang kaya akan cadangan emas itu kini berubah menjadi ladang perebutan keuntungan bagi dua pihak bersenjata itu. Menurut laporan The New York Times, produksi dan perdagangan emas di Sudan justru meningkat selama perang, bahkan melampaui angka sebelum konflik pecah. Miliaran dolar emas dilaporkan mengalir ke luar negeri, terutama menuju Uni Emirat Arab. Namun alih-alih digunakan untuk membantu rakyat yang kelaparan, hasil tambang itu menjadi bahan bakar bagi perang yang menghancurkan negara. Pakar sumber daya alam Sudan, Suleiman Waldo, menyebut emas kini menjadi sumber petaka bagi rakyat. Bagi RSF, emas adalah sumber kekuatan ekonomi sekaligus politik. Komandannya, Hemeti, memperoleh pengaruh besar setelah kelompoknya merebut salah satu tambang emas terbesar di Darfur pada 2017. Dalam wawancara dengan The New York Times tahun 2019, Hemeti meremehkan arti penting tambang itu. Ia mengatakan tambang tersebut bukan hal besar dan hanya bagian dari wilayah Darfur yang dianggap milik kelompoknya. Namun, tambang tersebut kemudian menjadi dasar bagi bisnis senilai miliaran dolar yang menopang kekuatan RSF. Setelah menjual tambang itu kepada pemerintah seharga 200 juta dolar, sekitar 3,2 triliun rupiah, Hemeti menggunakan uangnya untuk membeli senjata dan memperluas jaringan politik. Ketika perang meletus pada 2023, RSF merebut kembali tambang yang pernah dijualnya dan tidak berhenti di situ. Menurut keterangan pemerintah Sudan, RSF juga menyerbu kilang emas nasional di Khartoum, membawa kabur emas batangan senilai 150 juta dolar atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Di wilayah Darfur, RSF kini menguasai area tambang yang luas. Dari sana, kelompok ini menjalankan operasi penambangan rahasia bersama para pekerja Rusia yang disebut berasal dari kelompok tentara bayaran Wagner. Produksi emas di wilayah ini pun melonjak. Sebuah laporan rahasia yang disampaikan ke Dewan Keamanan PBB menemukan emas senilai 860 juta dolar atau sekitar 13 triliun rupiah telah ditambang dari wilayah yang dikuasai RSF di Darfur hanya dalam 1 tahun. Menurut laporan itu, para penambang kecil bekerja dengan bayaran rendah di bawah pengawasan bersenjata. RSF mengendalikan seluruh rantai perdagangan emas hingga penyelundupan ke luar negeri. Salah satu operasi penyelundupan terjadi pada Maret 2024 ketika sebuah jet pribadi bombardir Global Express mendarat di Juba, Sudan Selatan untuk mengangkut sekitar 1.200 pon emas senilai 25 juta dolar atau sekitar 400 miliar rupiah ke Abu Dhabi. Pesawat itu membawa perwakilan RSF dan seorang pejabat intelijen senior Uganda.
Menurut 3 orang yang mengetahui kesepakatan tersebut, peti-peti berisi emas ilegal diangkat ke pesawat dengan diam-diam, sementara petugas bandara berjaga-jaga di sekitarnya. Jalur penyelundupan semacam itu bukan hal baru. Emas sering diangkut menggunakan truk, pesawat kecil, atau bahkan sepeda motor melintasi perbatasan Sudan dengan 7 negara tetangga. Pada akhirnya, hampir seluruh emas hasil tambang dan jarahan itu berakhir di Uni Emirat Arab yang disebut Departemen Luar Negeri AS sebagai tujuan utama penyelundupan emas dari Sudan. Senada, militer Sudan SAF juga tidak jauh berbeda. Pemerintah mendapatkan pemasukan dari tambang-tambang yang masih berada di bawah kendalinya. Salah satu yang terbesar adalah tambang Kush, tambang emas industri modern di padang pasir sekitar 220 mil dari Khartoum. Tambang ini awalnya dijalankan oleh bos pertambangan Rusia Boris Ivanov, kemudian diambil alih oleh perusahaan Emerald Resources yang berbasis di Abu Dhabi. Di balik perusahaan itu terdapat nama Sheikh Tahnun bin Zayed yang merupakan penasihat keamanan nasional Emirat sekaligus saudara dari pemimpin negara tersebut, Sheikh Mohammed bin Zayed. Menurut 3 orang yang mengetahui pembicaraan antara Sudan dan Emirat, pemerintah Sudan sempat terkejut karena tidak diberitahu bahwa kepemilikan tambang itu telah berpindah tangan. Delegasi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sudan bahkan dikirim ke Abu Dhabi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Perusahaan Emerald menolak menjelaskan siapa pemilik barunya, hanya menyebut tambang itu kini dimiliki oleh grup investasi terkemuka di Abu Dhabi. Keterlibatan asing dalam industri emas ini menunjukkan rumitnya hubungan ekonomi dan politik di balik perang Sudan. Di satu sisi, UEA disebut mengirimkan drone dan rudal canggih kepada RSF dalam operasi rahasia yang dikamuflasekan sebagai misi kemanusiaan. Namun di lain sisi, tambang emas milik perusahaan Emirat justru memberi pemasukan bagi militer Sudan yang menjadi musuh RSF. Emas kini menjadi sumber ketakutan di Sudan. Banyak warga yang kehilangan perhiasan dan tabungan emas mereka karena dirampas oleh pasukan bersenjata di pos pemeriksaan atau dijarah dari rumah-rumah. Meski perang menghancurkan sebagian besar sektor ekonomi, produksi emas Sudan tetap meningkat. Negara ini masih menghasilkan lebih dari 50 ton emas dalam 1 tahun perang, bahkan melebihi produksi pada masa damai. Namun hasil tambang itu tidak membawa manfaat bagi warga dan keuntungannya dikuasai oleh kelompok bersenjata dan jaringan bisnis yang beroperasi di sekitar mereka. Bagi warga Sudan, emas dulu dianggap sebagai simbol keamanan. Banyak keluarga menyimpan emas sebagai tabungan untuk masa depan. Namun kini, perang membuat logam mulia itu berubah fungsi, bukan lagi alat untuk menyimpan nilai, tapi sarana untuk bertahan hidup. Selama emas tetap menjadi sumber pendanaan bagi kedua pihak yang berseteru, harapan untuk perdamaian tampak semakin jauh. Pantau terus perkembangan konflik di Sudan hanya di YouTube Kompas.com.